Para istri yang mencari konseling tentang kecanduan suami mereka terhadap pornografi tidak lagi menganggap pornografi sebagai kebiasaan yang dianggap biasa yang semua laki-laki melakukannya. Alasannya sederhana. Para istri sudah sadar akan efek berbahaya yang ditimbulkan oleh pornografi terhadap hubungan pernikahan mereka. Para istri sekarang menyadari suami mereka memperlakukan mereka seperti objek seks untuk kesenangannya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi para istri juga memperhatikan bahwa para suami meminta mereka untuk terlibat dalam bentuk tindakan seksual yang tidak wajar dan tidak biasa, yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Itulah yang pornografi lakukan. Pornografi memutarbalikkan pemahaman kita tentang bagaimana hubungan intim pernikahan yang sesungguhnya di antara pasangan. Sekarang masalahnya adalah, sebagian besar pria yang melihat pornografi tidak semuanya percaya bahwa hal ini adalah hal yang wajar atau normal, dan wanita juga menikmati jenis aktivitas seksual ini, termasuk hubungan anal, dan menyebabkan wanita merasa sakit karena pukulan atau tamparan dan sebagainya. Itulah yang pornografi ajarkan, dan inilah penyebab hubungan pernikahan rusak. Untuk semua wanita yang mendengarkan saya sekarang, ingat ini. Ingat ini baik-baik. Jika suami meminta Anda untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak biasa dan tidak wajar, maka hal ini bisa menjadi indikasi bahwa suami Anda suka menonton pornografi. Dan kemungkinan besar dia sudah kecanduan. Bentuk hubungan seksual yang ditawarkan pornografi dapat menyebabkan kejahatan berbahaya terhadap wanita juga, termasuk pemerkosaan, penyiksaan, dan gangguan emosional, karena ini persis seperti apa yang diperagakan dalam pornografi. Maka orang yang terus-menerus menonton adegan ini, bisa jadi dia akan memerankan apa yang dia tonton, menyebabkan dia terus hidup di balik jeruji besi pornografi. Apa yang lebih buruk? Pria yang terlanjur masuk dalam lingkaran pornografi dan masturbasi pada awalnya berpikir bahwa pornografi bisa menjadi gerbang untuk meningkatkan kemampuan seksual mereka. Tetapi tidak lama, mereka menemukan bahwa mereka mulai menyukai pornografi dan masturbasi lebih daripada hubungan intim pernikahan yang sesungguhnya. Otak mereka terkondisikan dengan kenikmatan seksual yang hanya bisa dicapai melalui pornografi dan masturbasi. Hasilnya, banyak dari mereka menderita apa yang disebut disfungsi ereksi, atau ketidakmampuan melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Bayangkan hal ini. Seseorang yang menemukan pornografi menyenangkan karena dia menjadi bersemangat secara seksual, dia bisa saja berakhir dengan tidak berhubungan seks sama sekali. Saya percaya Anda tidak ingin berakhir dalam kondisi ini. Seperti yang Anda dapat lihat, masalah ini serius dan sangat merusak hubungan pernikahan. Tidak hanya itu, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya bagi harga diri dan nilai diri seorang wanita. Karena ketika suami mereka tidak dapat melakukan hubungan seksual dalam banyak kasus, kebanyakan istri akan menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka merasa tidak cukup menarik. Hal yang membuat situasi semakin memburuk jika istri telah mencapai apa yang kita anggap sebagai usia tua. Rusaknya hubungan pernikahan yang disebabkan oleh pornografi sangatlah nyata. Tapi apa yang telah disebutkan tadi seharusnya cukup bagi Anda untuk berhenti dan mencari bantuan. Saya yakin penjelasan ini lebih dari cukup bagi Anda untuk mengambil keputusan. Jadi, apa keputusanmu?